Demi samai rekor Valentino Rossi, Marc Marquez bakal jadi anak durhaka. Marc Marquez mengaku diminta ibunya untuk mengalah kepada sang adik Alex Marquez. Namun, ia juga punya misi tersendiri untuk menyamai rekor Valentino Rossi. Saat ini, Marquez menghuni puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 196 poin. Ia unggul hingga 24 angka dari sang adik di posisi 2. Marquez bersaudara langsung jadi kandidat kuat untuk juara dunia MotoGP 2025. Marc tentu saja lebih difavoritkan melihat koleksi poinnya dan kematangannya di tiap seri. Pembalap bernomor motor 93 itu merasa sedikit aneh karena bersaing langsung dengan Alex Marquez untuk titel juara dunia MotoGP 2025. Namun, situasi saat ini bagaikan mimpi bagi keluarga Marquez. Kami seperti hidup di alam mimpi dengan menjadi posisi pertama dan kedua di klasemen MotoGP, kata Marc Marquez, dikutip dari GP1, Minggu, 1 Juni 2025. Lalu, pria berusia 32 tahun itu mengaku mendapat perintah dari ibundanya Roser Alenta untuk mengalah kepada sang adik. Tak menjawab secara gamblang, Marquez justru mengungkit ambisinya menyamai Rossi. Ibu lebih mendukung Alex dan meminta saya untuk mengalah karena saya sudah memiliki banyak gelar juara dunia, papar Marc Marquez. Kami paham kami bisa saling membantu dan menginginkan yang terbaik bagi satu sama lain. Tapi, jika saya menang, saya akan meraih 9 gelar juara dunia dan menyamai Valentino Rossi, imbuhnya. Marquez sudah menyabet 6 titel juara dunia di kelas MotoGP atau 8 untuk semua kelas, 1 di Moto3 dan 1 di Moto2. Sedangkan, Rossi memenangi 7 titel di kelas Premier atau 9 di semua kelas. Satu kali saja gelar juara dunia dimenangi maka pria asal Spanyol itu akan menyamai catatan Rossi. Kans tersebut cukup terbuka mengingat betapa dominannya penampilan Marquez pada 7 seri awal MotoGP 2025. Sementara itu, ini keistimewaan Marc Marquez yang tidak bisa ditiru pebalap lain. Dominasi Marc Marquez di ajang MotoGP bukan sekadar soal jumlah gelar juara dunia atau gaya balap agresifnya dengan 196 poin. Di balik semua itu, ada satu kemampuan teknis yang membuat pebalap Spanyol ini begitu istimewa, bahkan tak mampu ditiru oleh rival-rivalnya. Salah satu orang yang cukup mengenal Marquez secara langsung, Cole Crutchlow, memberikan pandangan menarik terkait kemampuan uniknya. Ia ini menyebut bahwa penguasaan Marquez terhadap rem depan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ketika dia mengerem, rem depannya seperti terkunci. Tapi dia justru bisa memainkannya sampai masuk ke tikungan, ujar Crutchlow dikutip Crash.net, Minggu, 1 Juni 2025. Marc menyadari bahwa semakin dalam ia rebahkan motor di tikungan, semakin besar deselerasinya. Dan itu benar. Tapi jika ban depan terkunci, insting alami adalah mengangkat motor. Marc malah semakin merebahkan motornya. Hal tersebut bukan hanya sulit dilakukan, tapi juga nyaris mustahil untuk ditiru. Crutchlow yang sempat satu tim dengan Marquez selama 6 tahun di Honda mengakui bahwa ia sendiri tidak mampu meniru teknik itu, meski memiliki akses ke data dan telemetri Marquez. Saya lihat datanya tiap pekan. Kalau saya bisa menirunya, pasti saya lakukan. Tapi itu tidak mungkin, ujarnya. Insting seperti kucing, mentalitas juara, dan lingkungan tim yang mendukung membuat semuanya bekerja sempurna, kata dia. Sementara itu, pengamat MotoGP sekaligus mantan pembalap, Neil Hudson, menambahkan bahwa kemampuan Marquez mengendalikan motor dalam berbagai kondisi adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dia bisa mengendalikan selide ban depan dan belakang sekaligus. Itu belum pernah terjadi. Dia punya semuanya. Insting, strategi balap di segala kondisi, bahkan saat lintasan masih kotor di sesi latihan, dia bisa lebih cepat 1 detik dari yang lain, ujar Hudson. Perjalanan Marquez dari dominasi bersama Honda, bertahan di tengah keterpurukan motor RC213V, hingga kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 bersama tim Ducati dengan 196 poin. Sementara itu, Marc Marquez terlalu kuat, bos Gresini Ducati pesimis Alex Marquez bakal berjaya di MotoGP 2025? Marc Marquez masih merasa aneh harus hadapi adiknya sendiri. Marquez bersaudara, Marc Marquez dan Alex Marquez lagi sikut-sikutan di MotoGP 2025. Marc masih merasa aneh, harus hadapi adiknya sendiri. Di klasemen MotoGP 2025 sementara, Marc Marquez memimpin dengan 196 poin. Alex Marquez di bawahnya dengan 172 poin. Musim 2025 ini, bisa dibilang Alex lagi galak-galaknya dalam karirnya di MotoGP. Rider Gresini itu bisa naik podium,
mampu saingin kakaknya dan juga saingin Francesco Bagnaia yang notabene-nya jagoan-jagoan pabrikan utama Ducati. Marc Marquez pun merasa aneh, harus menghadapi Alex Marquez. Katanya normal sih ada persaingan di MotoGP, tapi nggak normal kalau harus ikut-ikutan antara kakak dengan adik. Sekarang terasa normal, walau rasanya nggak, ujarnya kepada TNT Sports. Kami adalah kakak adik di MotoGP dan sekarang lagi bersaing di peringkat pertama dan kedua. Kami akan saling bersaing, sambungnya. Marc Marquez harus tepikan persaudaraan demi bisa terus berada di posisi puncak. Walau terasa aneh dan kadang gak tegaan, tapi Marc mengaku kalau dirinya dan Alex Marquez menikmati betul persaingan. Yang penting, bikin orang tuanya bangga. Hubungan kami malah lebih erat. Kami sama-sama tahu, saya tidak bisa menyakitinya begitu juga dia tidak bisa menyakiti saya, ungkap Marc. Kami menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Ini membuat ibu dan ayah kami bahagia. Ayah kami lebih sering muncul di kamera karena dia datang ke setiap lintasan balap. Tapi ibu kami selalu menelepon kami, paparnya. Saya nggak bisa bayangkan kalau nanti punya dua anak, dua-duanya bersaing di MotoGP, tutupnya. Sementara itu, Marc Marquez ikut disinggung kepala tim Gresini Racing saat Alex Marquez diakui sebagai pembalap terkuat kedua. Marc Marquez disebut saat adiknya yang membela Gresini Racing Alex Marquez dinilai memiliki potensi besar meramaikan perburuan gelar juara pada MotoGP 2025. Satu nama tak terduga hadir dalam perburuan gelar juara MotoGP 2025 melalui Alex Marquez yang semakin matang sebagai andalan Gresini Racing. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 tersebut menunjukkan performa yang kompetitif dengan menggunakan motor Ducati Desmosedici EP24. Adik dari rider tim pabrikan Ducati, Marc Marquez tersebut acap kali mampu tampil lebih mumpuni dengan mengalahkan Francesco Bagnaia. Rekan setim Marquez tersebut sering dibuat tidak berdaya oleh Alex terutama pada sesi sprint race atau balapan mini yang berlangsung singkat. Konsistensi menjadi kata kunci yang tepat untuk menggambarkan Alex dalam 7 seri MotoGP 2025 yang sudah bergulir. Bagaimana tidak? Rider berusia 29 tahun tersebut mencatatkan 3 kali beruntun finish di urutan kedua baik dari sesi sprint atau YP. Kendati demikian, rekan setim Fermin Aldeguer tersebut sempat membukukan satu kemenangan pada YP Spanyol yang bergulir di sirkuit Jerez. Dengan torehan yang sudah diukir tersebut, Alex untuk sementara menduduki peringkat kedua klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 172 poin. Dia tertinggal 24 poin dari kakaknya Marquez yang masih kokoh menduduki puncak klasemen sementara. Sedangkan untuk ancaman terdekatnya, Alex mengungguli Bagnaia yang tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 124 poin. Performa rider yang memakai nomor 73 tersebut yang cukup apik sejauh ini turut mengundang pujian dari kepala tim Gresini Racing, Michele Massini. Di mata Massini, Alex kini menjadi pembalap terkuat kedua yang ada di grid MotoGP 2025 setelah Marquez. Melalui keberhasilan Alex sejauh ini, Massini juga tak lupa menyinggung Marquez di mana dia juga memiliki peran dalam membentuk mentalitas adiknya. Alex memiliki pengalaman bertandem dengan peraih 8 gelar juara dunia tersebut di mana hal itu tidaklah mudah untuk memiliki rekan setim pembalap hebat. Saya harus mengatakannya bahwa sekarang Alex adalah pembalap kedua terkuat di grid, ucap Massini, dilansir dari laman Motosan. Sangat sulit berkompetisi dalam sebuah tim yang di dalamnya ada Marc Marquez bahkan jika Anda adalah adiknya sendiri, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Massini juga mengingatkan banyak pihak bahwa Alex bukanlah rider kaleng-kaleng yang berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Saya pikir banyak orang perlu mengevaluasi kembali karir olahraga Alex, kata Massini. Terkadang orang lupa bahwa dia adalah juara dunia 2 kali, tuturnya menambahkan. Massini juga mengagumi sikap Alex yang baik dan menghargai anggota krunya. Dia selalu memikirkan orang lain, mekanik, tim, dan itu luar biasa dalam diri seorang pembalap, kata Massini. Ketika ada masalah, dia kehilangan senyumnya. Sangat mudah untuk memahami apa yang dia pikirkan dan kapan kita perlu memeluknya. Batas-batas dari apa yang bisa kami capai bersama sangat tinggi, imbuhnya. Sementara itu, masih tentang Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dengan permasalahannya di tim Ducati. Dennis Noyes merilis episode baru, American Tape, di mana ia membahas momen-momen menarik di MotoGP Silverstone dan faktor-faktor penting yang membentuk jalannya musim ini. Seiring berjalannya musim, Marquez mulai membuktikan bahwa perkataan Bagnaia ada benarnya. Seperti biasa, Dennis Noyes mengomentari EP Silverstone dan poin-poin penting yang ditinggalkan di musim MotoGP 2025 ini. Dia membagi dalam 3 bahasan menarik yakni, dilema Ducati, aksi kabur pembalap, dan 4 rival Marc Marquez.
Dua balapan terakhir sangat berbeda dari apa yang diprediksi semua orang. Ducati tampaknya mulai bermasalah. Ducati, untuk pertama kalinya, mulai bermasalah. Kali ini tampaknya mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi sejak sesi latihan pramusim pertama hingga sekarang, ungkapan-ungkapan Pecco Bagnaia yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan feel-nya semakin sering muncul. Juara dunia 2 kali itu, yang memiliki reputasi sangat sensitif, saat ini belum menemukan rasa percaya diri dalam pengereman atau feel di bagian depan, front end. Bahkan dia mengatakan tidak dapat merasakan perbedaan antara ban lunak dan ban medium. Itu adalah poin kuat bagi pebalap MotoGP. Dan seiring berjalannya musim, Marc mulai membuktikan bahwa kata-kata Pecco benar. Di IP Prancis, Marc mulai terlihat kurang percaya diri. Sekarang, setelah IP Inggris, ia mengatakan bahwa ia mulai menyadari kurangnya feel di bagian depan. Denis Noyes juga membeberkan data catatan waktu, serta membuat perbandingan dengan catatan waktu 2024. Di sirkuit yang bisa dibandingkan tahun ini dengan tahun lalu, Alex adalah pebalap yang paling banyak tertinggal, dengan sekitar 0,4 detik. Marc, dalam sprint, tertinggal 0,3 detik, dan Pecco 0,2 detik lebih lambat dari tahun lalu. Ducati akan terus mengembangkan motor ini karena itu memang yang harus mereka lakukan. Mungkin, dengan semua pekerjaan yang mereka lakukan, Ducati IP25 akan setara atau lebih baik dari IP24. Mereka mungkin tidak akan kehilangan dominasinya tahun ini, tetapi tahun ini akan semakin sulit. MotoGP Inggris terburuk buat Marquez. Yang pasti bahwa sirkuit Silverstone adalah salah satu yang tidak bersahabat bagi Marquez. Dia hanya menang sekali dan jarang menjadi yang tercepat. Ketika ditanya tentang perangkat hole shot, apakah itu harus dilarang? Dia mengatakan bahwa perangkat itu membuat pengendaraan motor menjadi terlalu mudah, dan dia tidak menyukai apapun yang mudah. Faktor skill pembalap berkurang. Balapan berikutnya di Aragon, di mana Denis memprediksi siapa saja pesaing Marc Marquez nantinya. Sekarang kita akan ke Aragon, tempat di mana Marc memiliki catatan prestasi yang mengesankan. Tahun lalu ia meraih posisi ke-37, dengan kemenangan di sprint dan long race. Siapa saja pesaing yang membuat Marc khawatir dan dalam urutan apa? Pesaing yang pertama Alex Marquez. Ia tahu lebih banyak tentang Alex daripada siapapun. Saya pikir, apapun yang terjadi, hubungan di antara mereka akan tetap seperti saudara. Ia mengamati telemetri Marquez dan melihat bahwa Alex bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan dengan IP25. Pesaing berikutnya yang harus diwaspadai adalah Fabio Quartararo. Ini bisa menguntungkan bagi Yamaha, karena jika mereka terus mencetak poin, mereka bisa kehilangan konsesi di akhir musim. Marc telah melakukan segala yang mungkin untuk mengendalikan pembalap Prancis itu sejak 2019. Marc menghormatinya, dan ini berarti dia sedikit waspada padanya, dan itu logis. Pecco tetap menjadi rival, karena dia adalah pebalap yang mengembangkan Ducati. Jika dia mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki tahun lalu, dia bisa menjadi rival lagi. Dan Franco Morbidelli mungkin bukan rival untuk perebutan gelar kejuaraan, tetapi dia ada dalam persaingan di lintasan. Marc harus selalu memperhatikannya, jelasnya.